Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Izin pada hari ini kelompok kami atau kelompok 13 akan mempresentasikan hasil dari pengerjaan Arduino terkait sistem pengukur kecepatan angin. Proyek yang kami kerjakan yaitu pada website yang bernama Wokwi. Nah, sebelum penjelasan lebih detail, yang pertama, kelompok kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri atas nama Muhammad Dena. Yang kedua ada Teh Rara Yulia Insani. Dan yang ketiga ada Teh Amelia Hastuti. Sebelum ke penjelasan proyek secara detail, yang pertama akan penjelasan terkait latar belakangnya. Nah, silakan kepada Teh Amelia untuk menjelaskannya. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagian latar belakang. Angin adalah pergerakan udara yang disebabkan oleh perbedaan tekanan udara. Pengukuran kecepatan angin sangat penting dalam berbagai bidang, termasuk yang pertama, meteorologi dan geofisika, yaitu untuk memprediksi cuaca dan iklim. Yang kedua, keselamatan, memberikan peringatan di sini terhadap angin kencang yang dapat membahayakan. Misalnya dalam penerbangan, pelayaran, atau untuk stabilitas bangunan tinggi. Yang ketiga, energi terbarukan, yaitu mengidentifikasi lokasi, potensial, dan memantau kinerja turbin angin. Selanjutnya, industri dan konstruksi, yaitu memastikan keselamatan kerja dan kualitas bangunan, terutama pada bangunan tinggi. Sistem pemantauan kecepatan angin membantu mengumpulkan data secara akurat untuk keperluan tersebut. Selanjutnya, tujuan. Tujuan utama dari proyek Wokwi ini adalah untuk yang pertama, mensimulasikan cara kerja dasar sistem pengukur kecepatan angin menggunakan mikrokontroler atau Arduino Uno. Yang kedua, membaca input analog, yaitu disimpulkan oleh potensiometer yang mewakili kecepatan angin. Selanjutnya, menampilkan nilai kecepatan angin yang terukur pada layar LCD. Selanjutnya, memberikan indikasi visual atau menggunakan LED mengenai level kecepatan angin rendah, sedang, tinggi. Baik, terima kasih Tamel untuk penjelasan latar belakang dan tujuannya. Selanjutnya yaitu terkait alat dan bahan. Nah, di sini saya akan menampilkan project Wokwi-nya. Nah, untuk alat dan bahan akan disampaikan oleh Terara. Silakan, Terara. Baik, terima kasih atas waktunya Kang Dena. Bisa diperhatikan sendiri untuk simulatornya kita menggunakan Wokwi dengan alat dan bahan, yaitu yang pertama ada Wokwi Arduino Uno, yang mana Arduino Uno ini sebagai papan mikrokontroler utama yang memproses data dan mengontrol komponen lain. Lalu selanjutnya ada potensiometer dengan label simulasi kecepatan angin. Potensiometer ini digunakan untuk menyimulasikan sensor kecepatan angin atau anemometer, nilai resistansinya yang berubah saat diputar menghasilkan tegangan analog yang bervariasi yang dibaca oleh Arduino untuk mewakili kecepatan angin. Lalu selanjutnya ada LCD 1602 12C, yaitu layar liquid crystal display 16x2 karakter yang terhubung melalui antarmuka 12C. Digunakan untuk menampilkan nilai kecepatan angin yang terukur. Lalu di sini ada 3 buah LED. Ada LED hijau dengan label rendah, LED kuning dengan label sedang, LED merah dengan label tinggi. LED ini digunakan sebagai indikator visual untuk level dengan kecepatan angin yang berbeda.
Lalu kita juga menggunakan 3 buah resistor yang digunakan untuk membatasi arus yang mengalir ke setiap LED. Sekian yang dapat saya jelaskan, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Tarara. Selanjutnya yaitu terkait alur program. Yang pertama saya akan menjelaskan strukturnya terlebih dahulu. Nah, pada yang pertama di sini saya akan menjelaskan pada bagian awal, yaitu terdapat include, yang dimana terdapat include wire.h, yaitu di sini kita memasukkan library seperti library manager. Nah, di sini kita mengincludekan dulu terkait wire hanya, dan yang kedua yaitu terkait liquid crystal 12CH. Ini untuk penggunaan LCD-nya. Lalu selanjutnya yaitu terdapat global definisi, yaitu mendefinisikan pin terkait ada pin apa saja yang kita gunakan, yaitu yang pertama pin potensiometernya menggunakan yang bervariabel atau berisi A kosong. Lalu ada pin green atau pada lampu hijau, pada lampu kuning, dan pada lampu merah. Dengan pin hijau diisi oleh nilai 2, pin kuning diisi oleh nilai 3, dan pin merah diisi oleh nilai 4. Lalu ada untuk kalibrasi atau untuk thresholdnya, yang dimana ketika potensiometer ini digerakkan dengan kecepatan angin maksimal yaitu sebagai berikut 100, dan pembacaan analognya yaitu 1023 dan sebagainya. Lalu ada inisiasi LCD-nya. Di sini untuk penggunaan LCD yang akan digunakan yaitu menggunakan library liquid crystal 12C dengan 16 kolom dan 2 baris, dengan ukuran 16 kolom 2 baris. Selanjutnya yaitu pada function atau method setup. Di sini pengkodean atau penulisan coding sudah dilakukan agar project atau Arduino ini bisa dijalankan. Yang pertama, melakukan komunikasi serial. Nah, yang awal terdapat serial begin 1600, yaitu untuk memulai komunikasi serial dengan komputer pada kecepatan 1600 baud, berguna untuk menampilkan pesan debug di serial monitor Wakey. Lalu serial println dengan nilai simulasi pengukur kecepatan angin LCD plus LED. Jadi nanti data yang akan muncul di LCD ini yaitu kata ini yang dipisah menggunakan strip atau garis. Selanjutnya yaitu ada LCD init untuk menginisialisasi koneksi ke LCD. Lalu ada LCD backlight untuk menyalakan lampu latar LCD, dan ada LCD clear untuk membersihkan nanti hasil yang nilai pada LCD dan sebagainya. Nah, lalu kita mengatur pin LED sebagai output. Yang pertama ada pin mode LED green output, ada pin mode LED yellow pin output, dan ada pin mode LED red pin output. Jadi nanti lampu akan menyala sesuai urutannya. Nah, lalu pastikan semua LED mati saat memulai. Jadi pada kode digital write ini, sebelum kita memulai project ini, kita harus pastikan terlebih dahulu bahwa lampu pada LED hijau, merah, dan kuning ini dalam keadaan mati. Selanjutnya yaitu terhadap void loop, ada fungsi baru atau metode baru dengan nama loop. Nah, yang pertama, kita membaca nilai analog dari potensiometer terlebih dahulu.
terdapat variabel sensor value dengan tipe data integer berisi nilai analog grid sensor pin, yang dimana membaca nilai tegangan analog dari potentiometer pin A0 dengan tadi pin A0 awal, nah sensor pin dengan pin A0. Nilai ini akan berkisaran antara mungkin sekitar 0 sampai 1023 volt. Nah, seperti yang udah kita di inisiasi variabel terlebih dahulu. Lalu yang kedua terdapat wind speed kmh atau kilometer per hour dengan tipe data float. Nah, maksudnya yaitu di sini proses pemetaan atau mapping terlebih dahulu. Nah, nilai analog meta akan diubah menjadi nilai kecepatan angin. Jadi nanti nilai yang ketika kita menggerakkan potentiometer ini, kita kecepatannya berapa? Dikalikan dengan hasil menjadi kilometer per hour atau menjadi kilometer per jam. Nah, lalu ini sebenarnya opsional pada bagian ketiga ini. Perlu atau tidak perlu. Nah, di sini saya menambahkan yaitu konversi ke meter per second. Jadi kecepatan angin ini bukan hanya kilometer saja, tapi meternya kita konversikan juga. Gitu. Dari hasil kilometer. Nah, jadi dari hasil kilometer ini, nanti dibagi 3,6. Maka hasilnya nanti meter per second. Nah, begitu. Lalu selanjutnya yaitu tampilkan ke serial monitor. Nah, pada kode ini yaitu menampilkan cara agar hasil dari yang tadi itu muncul ke LCD. Nah, yang pertama kita memasukkan serial print dengan string atau dengan kata sensor .20. Nah, jadi ketika nanti kata sensor ini akan muncul nilai sensor value tadi dari awal berapa. Lalu nanti di bagian bawahnya atau di bagian tampilan selanjutnya itu terdapat speed. Contoh sensornya berapa dengan kecepatan berapa. Nah, lalu angka nilai kecepatannya berapa. Yang pertama nanti akan memunculkan nilai kilometer per hour-nya atau kilometer per jamnya. Dengan tanda ya kita tambah juga biar lebih jelas kilometer per hour. Lalu nanti MPS-nya atau meter per second-nya akan muncul juga konversi dari kilometer ke meternya. Nah, ini untuk perintah menampilkan data ke layar LCD-nya. Lalu kita mengaturnya nih, bagaimana caranya agar cara menampilkan tersebut melakukan prosesnya. Nah, yang pertama ya kita inisiasi variabel terlebih dahulu dengan current level string. Nah, if jika kecepatan kilometer per hour kurang dari nilai speed threshold low, maka hasilnya green akan high akan diprioritaskan terlebih dahulu. Data rendah atau LED rendah akan muncul. Nah, lalu nanti ke kuning dan ke merah. Jadi pada intinya, jika kecepatan kilometernya di bawah, maka lampu yang akan nyala terlebih dahulu yaitu lampu hijau. Semakin naik nanti ke kuning, semakin naik lagi nanti ke merah. Nah, maksudnya low ini yaitu green akan menyala sedangkan yellow dan merah, kuning dan merah itu nggak akan menyala. Nah, lalu selanjutnya else if jika kecepatan angin kurang dari speed threshold medium. Nah, tadi kan low, sekarang medium, maka lampu yang akan menyala yaitu lampu kuning. Nah, yang sebelumnya jika kita low, maka yang tampil yaitu hijau, high. Nah, jika kita medium, maka yang tampil yaitu yellow, yang high-nya. Jadi high ini tampil atau nyala lampunya, low ini mati. Nah, dan else terakhir yaitu jika selain dari dua ini, low dan medium, speed threshold low dan medium, maka lampu akan menyala warna merah yaitu high. Seperti berikut. Nah, penjelasan untuk proses pada LED-nya. Dan ini untuk proses pada LCD-nya.
Nah, set yang pertama kita lakukan set cursor terlebih dahulu awal baris. Jadi pada baris pertama yaitu akan ditampilkan speed kilometer per hour. Lalu pada baris kedua yang akan ditampil yaitu speed meter per hour. Nah, ini ada penjelasannya ya, awal baris, angka kecepatan, 1 desimal dan sebagainya. Tampilkan level di atas sisa space baris kedua. Nah, jadi ini tuh nanti tuh lebih jelas nilai kecepatan ini termasuk mana medium atau high. Kecepatan sekian menampilkan berapa high atau medium atau low. Nah, lalu yang terakhir terdapat delay 500. Jadi pembacaan datanya tidak langsung sekian per detik, tapi ya dengan 500 per second gitu. Jadi tidak langsung muncul datanya. Agar lebih jelas, kita langsung tes saja programnya. Nah, kita start simulasi. Nah, ini untuk simulasinya. Nah, di sini terdapat pada bagian LCD speed 0,0 km per hour. Nah, lalu di bawahnya yaitu dalam satuan meter per second. Nah, kita ini karena speednya 0, bisa dibilang rendah, maka lampu hijau akan menyala. Tapi jika kita naikkan sedikit, nah ini sedikit-sedikit. Nah, ketika sudah mencapai di atas 30, nah di atas 30, maka lampu berpindah ke warna kuning yaitu sedang. Yang berarti kecepatan sudah termasuk tinggi, yaitu sedang ya, termasuk tinggi atau sedang. Yang dimana 30,7 km per hour itu dikonversi ke meter berarti 8,5 meter per second. Nah, level 1 M, maksudnya M yaitu medium. Nah, ini bisa kita lihat di bawah ini. Nah, jika kita turunkan ke rendah atau low, nah maka level satunya yaitu maaf, ini bukan level 1 tapi level. Nah, maka levelnya L yaitu low. 12 km itu termasuk kategori low. Nah, kita naikkan high berada di berapa? Nah, berarti ketika sudah lewat 70 km per jam, nah jika sudah lewat 70 km per jam per hour itu termasuk kategori tinggi. Maka lampu yang akan menyala yaitu lampu merah. Dan pada lognya itu sensor 746 speed 72,9 km per hour dengan konversi 20,3 meter per second itu termasuk kategori high. Nah, kita coba paling tinggikan. Nah, dengan paling tinggi yaitu 100 km dengan kecepatan konversi meter per secondnya yaitu 27,8. Nah, ini untuk penggunaan kecepatan angin. Jadi potensiometer ini bisa dianggap sebagai anginnya. Ketika anginnya berapa, ya dengan nilainya sekian berapa, maka dikategorikannya termasuk rendah, sedang, atau tinggi. Seperti itu. Paling hanya seperti itu penjelasan dari kelompok kami, kelompok 13. Mohon maaf bila ada kekurangan atau penjelasan kurang detailnya. Sekian penjelasan dari kami. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.